Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Budaya dan Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami ini Cendrawasih Universitas Hasanuddin dengan saya Nifa Leyaro dan Maria Wijay. Saya Reska Maria. Kami akan mempresentasikan analis audit investigatif mengenai tahapan-tahapan pembuktian ada atau tidaknya indikasi fraud pada kasus yang telah diberikan sebelumnya. Pada perkembangan zaman sekarang ini, sepertinya sistem ESG dapat mempengaruhi tahapan kinerja ekonomi di Indonesia. Indonesia sendiri merupakan salah satu negara dengan keuangan terbesar di dunia, yang memiliki sebagian besar penghasilan keuangan negara bersumber dari laut. Sebanyak 10% komoditas perikanan dunia diekspor dari Indonesia. Nilai sektor perikanan Indonesia mencapai 29,6 miliar US dollar, setara dengan 2,6 PDB Indonesia. Selain itu, laut Indonesia juga memiliki sebagian besar segitiga terumbu karang yang menjadi habitat 76% dari seluruh spesies terumbu karang yang ada dan 37% dari seluruh spesies ikan terumbu karang yang di dunia. Indonesia menerapkan suatu terobosan terbaru, yaitu ekonomi biru dan penguatan pembangunan maritim. Dikarenakan Indonesia yang begitu luas dengan beberapa daerah yang terpisah dengan pulau, sehingga penerapan ini dapat mendukung Indonesia untuk semakin maju. Ekonomi biru sendiri adalah pemanfaatan sumber daya laut yang berwawasan lingkungan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan mata pencarian sekaligus pelestarian ekosistem laut. Ada beberapa sektor yang termasuk dalam kategori ekonomi biru ini, diantaranya yaitu perikanan, energi terbarukan, pariwisata, transportasi air, dan pengelolaan limbah, dan mitigasi perubahan iklim. Jika dikelola dengan konsep berkelanjutan, maka tiap sektor mampu membantu mewujudkan Indonesia yang semakin sejahtera. Suatu kasus pada perusahaan milik pemerintah provinsi, yaitu Pemprov ABC, yaitu perusahaan pelayaran armada daerah. Perusahaan armada daerah ini merupakan salah satu cabang usaha yang bergerak di bidang pelayaran seperti transportasi, angkutan umum, pelayaran perintis. Pada awal bulan April tahun X dilaporkan oleh Ketua Badan Pengawas Perusahaan BUMD. Dalam laporan tersebut dijelaskan bahwa terdapat sejumlah fakta penyimpangan yang berdampak pada kerugian negara saat dipimpin oleh Tuan B sebagai Direktur Utama BUMD. Dalam kasus ini terdapat ketidakwajaran di mana adanya sejumlah fakta bahwa terdapat beberapa hal yang menyimpang dan penyalahgunaan dana pada perusahaan milik negara ini, yaitu pemerintah provinsi ABC, yaitu perusahaan pelayaran armada daerah. Dengan adanya konsep ESG akan sangat membantu pada masa sekarang dan masa yang akan datang, di mana konsep ini menyajikan informasi non keuangan perusahaan yang menjelaskan tentang aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial perusahaan, sehingga kasus yang terjadi dapat diidentifikasi dengan cepat oleh auditor. Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menangani kasus ini. Yang pertama, memeriksa dokumen laporan yang berhubungan dengan kasus ini yang dibawakan oleh pelapor, Ketua Badan Pengawas, dan perusahaan BUMD. Yang kedua, mengumpulkan bukti-bukti yang berupa dokumen percetakan, aktivitas keluar masuk keuangan dari seluruh pegawai dan staf yang ada pada perusahaan, dokumen pendukung lainnya berupa nota, buku tabungan, dan lain-lain. Survei lapangan meliputi seluruh perusahaan armada daerah yang ada pada provinsi A, B, C, baik itu pada pusat BUMD maupun yang paling terkecil pada daerah pelayaran perusahaan armada daerah. Pemeriksaan pada perusahaan pelayaran armada terkait dokumen-dokumen meliputi audit laporan keuangan, audit kinerja, dan audit dengan tujuan tertentu, di mana pemeriksaan dimulai dari tahun sebelum terjadi, yaitu pada tahun X. Melakukan wawancara pada setiap bawahan pegawai rendah maupun staf bersangkutan. Paling akurat adalah setiap supir pengendaraan kapal lalu lintas yang ada pada daerah. Melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang untuk memperoleh masukan terkait dengan unsur pidana dan melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang untuk memperoleh masukan terkait dengan unsur pidana dan melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang
dan instansi lain untuk memperoleh bukti pemeriksaan. Penyusunan laporan hasil pemeriksaan investigatif selesai dilakukan. Pada tahun X, kerugian telah mencapai 1,2 miliar per 10 Juli. Penggelapan dana sebesar 3 juta per hari dari setiap trip kapal masuk pada dermaga 456 jika ditotalkan kerugian mencapai 4,7 M selama 3 tahun berturut-turut ini. Merupakan kerugian terbesar pada pemerintah provinsi A, B, C mengakibatkan pemasukan pada kas daerah dan kas negara. Dalam kasus ini dapat dikatakan bahwa Direktur Utama dan yang menjabat sebelumnya yaitu Tuan B dan Tuan C yang harus bertanggung jawab, tetapi mengingat kembali kecurangan yang telah terjadi beberapa tahun sebelumnya, seharusnya terlebih dahulu pemerintah pusat mengontrol transaksi pemerintah daerah sehingga kecurangan ini tidak dapat terjadi. Pemerintah pusat juga bertanggung jawab karena kecurangannya pengawasan terhadap transaksi pemerintah daerah. Melihat banyaknya dana yang telah hilang dari kas BUMD, maka perusahaan pelayaran armada daerah juga yang akan bertanggung jawab. Tanggung jawab kami dalam memberikan pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit kami. Nah, dalam laporan hasil pemeriksaan BPK ada 4 hal penting yang perlu diperhatikan, yakni yang pertama adalah jika laporan hasil pemeriksaan menunjukkan adanya kesalahan administratif, yang kedua adalah kesalahan karena adanya kegiatan pemborosan, misalnya perjalanan bisnis yang berlebihan dan segala macam jenis pemborosan yang lain. Yang ketiga adalah kelebihan atau kemahalan terhadap penilaian atau belanja barang atau belanja modal. Nah, yang terakhir adalah fiktif atau markup. Jika sampai pada titik ini, maka perlu ditindaklanjuti oleh pihak penegak hukum. Keempat hal penting ini berhubungan dengan kasus yang terjadi pada pemerintah provinsi ABC, di mana tindakan yang dilakukan oleh Tuan B dan Tuan C pada BUM mengakibatkan kerugian yang begitu besar sehingga auditor BPK RI harus langsung turun untuk melakukan audit investigatif. Kasus yang terjadi pada pemerintahan provinsi ABC merupakan tindakan fiktif atau markup. Tindakan selanjutnya yang dilakukan oleh kami selaku auditor BPK adalah sepatutnya sama seperti auditor pada umumnya yang harus menjadi auditor profesional, yaitu memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab laporan keuangan negara bebas dari salah saji material baik yang disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan maupun yang dilakukan oleh pemerintah suatu daerah. Menindaklanjuti dari kasus ini, perusahaan pelayaran armada daerah telah melewati batas penggunaan dana atau memanipulasi kekuasaan yang dilakukan oleh Tuan B dan Tuan C, maka kasus ini akan langsung diserahkan kepada aparat penegak hukum, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Adapun teori yang mendukung penyelesaian kasus ini, yang pertama adalah teori fraud triangle. Teori ini menyatakan bahwa kecurangan terjadi karena adanya 3 elemen seperti tekanan, kesempatan, dan pembenaran. 3 elemen kecurangan hidup bersama pada tingkat yang berbeda di dalam organisasi dan mempengaruhi setiap individu secara berbeda. Dalam kasus ini, adanya kesempatan sehingga direktur utama yaitu Tuan B dan kepala pengawas kapal-kapal yaitu Tuan C memanipulasi kekuasaan yang mereka duduki. Kesempatan akan timbul saat sistem pengendalian internal perusahaan lemah. Perusahaan dengan pengendalian internal yang lemah akan memiliki banyak celah yang menjadikan kesempatan bagi manajemen untuk memanipulasi transaksi. Kesempatan yang didapatkan oleh Tuan B merupakan peluang yang besar sehingga tanpa diketahui oleh Badan Pengawas BUMD pemerintah provinsi ABC dengan mudahnya memanipulasi dana yang ada. Nah, teori yang kedua adalah teori pemangku kepentingan. Teori ini menekankan pentingnya mempertimbangkan kepentingan dan keseimbangan antara berbagai pihak yang terlibat dalam suatu organisasi atau perusahaan.
Dalam kasus ini terdapat berbagai pemangku kepentingan yang terlibat seperti pemerintah provinsi ABC sebagai pemilik perusahaan, badan pengawas, direktur utama BUMD, karyawan, penyedia jasa docking, dan Kementerian Perhubungan. Teori ini juga dapat mengarahkan pada tindakan yang bertanggung jawab dan adil terhadap pemangku kepentingan yang terdampak, serta mendorong transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kasus ini. Nah, teori yang terakhir merupakan teori labeling dan kejahatan. Teori ini menekankan pada proses pemberian label atau stigmatisasi terhadap seseorang dapat mempengaruhi perilaku dan identitas mereka. Nah, jika direktur utama BUMD diidentifikasi dan diberi label sebagai pelaku kejahatan atau koruptor, hal ini dapat mempengaruhi persepsi dan reputasi mereka, serta memberikan dampak sosial dan hukum yang signifikan. Teori ini menekankan pentingnya pengakuan atas perbuatan yang salah dan penerapan sanksi yang sesuai, namun yang menyoroti bahwa pemberian label dan stigmatisasi harus dilakukan secara adil dan berdasarkan bukti yang cukup. Itulah hasil dari presentasi kami dalam menganalisis audit investigatif mengenai tahapan-tahapan pembuktian ada atau tidaknya indikasi fraud pada kasus yang sudah diberikan sebelumnya. Terima kasih.